Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara. Pagi ini kami akan melakukan praktik percakapan coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nela Dantikawati dari SMA Karangjaya. Di sebelah kanan saya ada Helwin Wijayanti dari SMA Negeri Bintulu. dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Nofrizal dari SMP Negeri Muara Kolam. masing-masing dari kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Pak No. Baik Bu Nela, di sesi ini saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses supervisi nanti. Nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu Nela lakukan itu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu Bu Nela memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang diajukan. Kemudian juga Bu Nela harus ingat bahwa dalam coaching itu mempunyai prinsip coaching Bu ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Nela. Yang pertama, kompetensi apa nanti Bu yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak No itu ada 3. 1 kehadiran penuh atau present, 2 mendengarkan secara aktif, dan 3 mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada tiga kompetensi Bu ya. Kemudian bagaimana kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi pada pertemuan kali ini? Kompetensi spesifiknya saya ingin bisa mendengarkan secara aktif, merangkum pertanyaan dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali potensi coachingnya Pak. Oke ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa Bu? Indikator keberhasilannya adalah coach berhasil menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, baiklah. Ya, mungkin cukup sekian dulu Bu pertanyaan dari saya untuk hari ini. Pertanyaan pasca observasi nanti dilakukan setelah coaching ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Oke. Assalamualaikum Bu Erlin. Waalaikumsalam Bu Nela. Gimana kabar Ibu Erlin hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ya tadi Bu Erlin WA ya, ada yang mau diobrolkan ya? Iya Bu, saya ini ada sedikit sedikit masalah nih Bu, saya perlu teman untuk bercerita Bu. Oke Bu, karena saya cuma ada waktu 10 sampai 15 menit, kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu? Ini Bu, saya ada masalah dalam pembelajaran PPKN. Saya melihat anak-anak itu kurang minat dalam pembelajaran. Kemudian kurang aktif juga, kurang antusiasnya anak-anak dalam pembelajaran PPKN Bu. Jadi saya merasa agak sedikit malas juga gitu kan di dalam kelas. Oh, jadi yang mau dibahas kesulitan dalam pembelajaran PKN, kurangnya minat, dan mungkin jadi pengaruh jadi malas ya dalam kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi ngobrol kita tadi? Begitu saya ingin dapat solusi ya Bu Nela ya, gimana caranya biar anak-anak itu lebih antusias, lebih aktif dalam pembelajaran PKN. Nah, menurut Bu Erlin, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak lebih antusias dalam belajar PKN? Ya, kemarin saya sudah mencoba atau berdiskusi, tapi saya lihat anak-anak itu masih kurang respon. Gitu. Bagaimana ya dia kalau misalnya pembelajaran PKN ini kan kalau misalnya Pancasila, kalau anak-anak bermain berat, sepertinya bisa nggak ya? Oke Bu Erlin, menurut Bu Erlin,
peserta didik yang aktif dan minat dalam pembelajaran PKN itu ya seperti apa ya Bu Eni? Yang menurut saya ya bernilai kalau anak-anak yang aktif dalam belajar dan PKN itu ya merespon saya gitu ketika saya berikan pertanyaan atau saya berikan video mereka mau merespon yang aktif dalam bertanya seperti itu Bu. Kalau ada tugas mereka mengerjakan seperti itu Bu yang aktif menurut saya Bu. Oh jadi idealnya seperti itu ya Bu Eni? Betul Bu. Nah jika kita rentan Bu ya, anak-anak yang aktif dan memahami pembelajaran ada di level 10, sedangkan yang belum memahami ada di level 1, kira-kira anak-anak siswa didik Bu Herlin ada di level berapa? Menurut saya ada di level 5 Bu. Anak-anak tersebut. Nah, ada di level 5, apa bisa naik ke level 10 misalnya atau 9? Bisa Bu, menurut saya Bu. Nah, menurut Bu Herlin bagaimana cara membantu agar mereka bisa naik ke level tersebut? Saya ada beberapa ide nih Bu. Wah, ide apa itu Bu? Ini kan materi saya tentang perumusan dasar negara ya Bu ya. Saya punya ide kalau anak-anak itu mungkin lebih aktif itu kalau mereka punya peran. Jadi begini Bu Nela, kan kemarin saya ngajar hanya dari ceramah, kemudian paling menayangkan video, diskusi seperti itu aja. Jadi anak-anak kurang. Wah, kira-kira menarik ya itu anak-anak bermain peran. Nah, kemungkinan anak-anak yang kinestetik pasti lebih tertarik dalam bermain peran. Iya ya Bu, saya jadi ingin lebih cepat mencoba ini bermain peran ini. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini apa ya menurut Bu Herlin? Yang pertama, mereka bisa paham tentang proses perumusan dasar negara karena materinya proses perumusan dasar negara. Yang kemudian yang keduanya, mereka juga bisa lebih mendalami peran dari tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara Bu. Oke Bu, menurut Bu Herlin, kendala apa yang akan dihadapi dalam melaksanakan rencana aksi ini? Yang pertama saya mungkin kendalanya adalah media ya, jadi saya harus menyiapkan skrip juga. Kalau menulis siswa kayaknya lebih lama waktunya. Kemudian yang kedua ruangan Bu, saya butuh ruangan yang luas karena ini proses perumusan dasar negara kan lumayan cukup membutuhkan ruangan. Kira-kira butuh waktu berapa lama dalam rencana aksi ini? Ya kira-kira 3 hari sih cukup waktu Bu, untuk menyiapkan media-media ini. Apakah ada yang akan membantu Bu Herlin dalam melaksanakan rencana aksi ini? Ada Bu, sepertinya ada. Bahkan saya yakin itu bisa membantu saya nih dalam mempersiapkan rencana aksi ini. Kapan rencana aksi ini akan dilaksanakan Bu? Ini hari Jumat, jadi paling Senin depan Bu. Hari Senin. Senin depan ya? Iya. Oke baik Bu Herlin, setelah ngobrol ini kira-kira kita review dulu apa yang Ibu Herlin dapatkan dari sesi mengobrol ini. Yang saya dapatkan ini saya jadi lebih semangat untuk mengajar karena tadi saya kita bisa menemukan ide baru gitu ya. Saya akan mencoba metode bermain peran agar anak-anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran PKN, lebih antusias. Kayaknya bakal seru sekali ya Bu. Ya semoga ya bernilai ya apa yang saya harapkan bisa terwujud. Nah nanti jangan lupa cerita ya Bu hasil kegiatan pembelajaran di kelasnya. Nah, pasti itu bernilai. Iya bisa calling-calling nanti Bu ya. Oke. Alhamdulillah Nela tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Herlin ya. Sekarang di sesi pasca coaching saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, kemudian saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya nih Bu. Saya sudah melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada di dalam proses coaching tadi. Bu Nela tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach juga merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup sesi kita pada kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Saya ingin lebih memahami lagi proses melakukan coaching Pak, terutama dalam penerapan alur tirta sehingga saat melaksanakan coaching di waktu yang akan depan lebih baik lagi. Oke, baik ya. Saya yakin setelah proses coaching ini Bu Nela bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coachingnya. Tetap semangat Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya hari ini Pak. Sama.
Assalamualaikum Bu Erwin. Waalaikumsalam Bu Nela. Oke Bu, dari di sesi ini saya akan berdiskusi atau membahas tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat proses supervisi nanti. Jadi Bu Erwin, di saat supervisi nanti yang saya nilai adalah proses coaching yang akan dilakukan Bu Erwin. Apakah sesuai dengan alur biota dan apakah Ibu Erwin mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan Bu Erwin. Ya, selain itu yang akan saya nilai adalah prinsip coachingnya ya Bu. Jadi prinsip coaching yang akan saya nilai itu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Erwin. Ya baik Bu. Oke, yang pertama Bu Erwin, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu sesuai dengan alur biota. Yang pertama, saya ingin hadir secara penuh atau present. Yang kedua, saya bisa mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, bagian kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu observasi nanti? Saya lebih kepada kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Bu, pertanyaan terakhir ya. Indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu laksanakan nanti apa? Jadi kalau menurut saya pelaksanaan coaching ini berhasil jika coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, begitu saja pertanyaan untuk sesi observasi hari ini. Silahkan melaksanakan proses coachingnya. Semoga berhasil. Terima kasih Bu Nela. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Nufrizal. Waalaikumsalam Bu Herwin. Bagaimana kabar Pak Nufrizal hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada sedikit masalah ya Bu yang sedang saya hadapi. Jadi saya mau minta waktunya Bu Herwin untuk ngobrol sebentar. Oh begitu ya Pak Nufrizal. Ini mumpung saya sedang tidak mengajar, ada jam kosong. Saya akan mendengarkan permasalahan yang Pak Nufrizal hadapi. Boleh diceritakan Pak? Iya Bu, jadi begini, saya memiliki permasalahan pada beberapa kelas di sekolah saya Bu. Jadi ketika salah satu kelas itu mendapat giliran untuk menjadi petugas upacara, beberapa siswa di kelas tersebut itu enggan untuk menjadi petugas upacaranya Bu. Oh, jadi Pak Nufrizal ini ada permasalahan ketika akan ada upacara, siswa-siswanya tidak mau menjadi petugas upacara begitu ya Pak? Iya Bu, Ya? betul sekali. Karena alasan kurang percaya diri ya? Jadi bahkan saya pernah menjumpai Bu, ada siswa itu yang rela tidak masuk sekolah karena dia mendapat tugas menjadi petugas upacara. Karena alasan tidak percaya diri, malu, takut begitu. Oh begitu ya Pak Nufrizal ya. Jadi dari diskusi kita pada hari ini apa yang Pak Nufrizal ingin dapatkan? Harapan saya Bu dari diskusi ini saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang dapat mengatasi permasalahan siswa yang tidak mau menjadi petugas upacara. Oh kalau begitu berarti apa yang bisa Pak Nufrizal lakukan agar siswa-siswanya saat menjadi petugas upacara itu bisa semangat dan bisa percaya diri? Iya, iya Bu Erwin, supaya siswa supaya siswa saya tampil maksimal dan meminimalisir kesalahan pada saat kegiatan upacara. Sebenarnya mereka sudah melakukan latihan di hari sebelum mereka bertugas Bu. Nah, jadi dari latihan tersebut diharapkan pada saat bertugas itu mereka sudah nggak grogi lagi ya, tidak memiliki kepercayaan yang tinggi seperti itu. Oh begitu ya Pak Nufrizal ya. Jadi menurut Pak Nufrizal siswa yang memiliki keberanian atau percaya diri pada saat melaksanakan upacara bendera itu seperti apa Pak? Menurut saya
itu ada dua indikatornya. Yang pertama itu siswa itu mau tanpa ditunjuk atau tanpa disuruh, jadi dia memiliki inisiatif sendiri untuk menjadi petugas upacara. Kemudian yang kedua itu ketika siswa tersebut ditunjuk itu tidak menolak, akhirnya dia mau untuk menjadi petugas upacara. Itu. Oke, jadi ada dua ya Pak ya indikatornya. Yang pertama itu siswa memiliki inisiatif sendiri, kemudian yang keduanya kalau mereka ditunjuk sama Pak Nofriza mereka tidak menolak, begitu Pak? Iya Bu, begitu ya. Baik Pak, menurut Pak Nofriza apa yang bisa Pak Nofriza lakukan untuk membantu siswa-siswanya agar percaya diri saat menjadi petugas upacara? Saya memiliki dua rencana Bu ke depannya yang ingin saya lakukan supaya anak-anak ini memiliki rasa percaya diri kemudian mau menjadi petugas upacara. Yang pertama itu saya memberikan kesempatan kepada siswa-siswa saya untuk menjadi pemimpin di pembelajaran di kelas, seperti menjadi pemimpin doa sebelum dan sudah pembelajaran, kemudian menjadi pemimpin pada saat pemanasan pada saat olahraga, kemudian juga bisa menjadi ketua kelompok ya pada saat kegiatan kelompok berlangsung. Kemudian yang kedua itu dengan melakukan latihan baris berbaris Bu. Nah, biasanya latihan baris berbaris ini nanti bisa saya laksanakan pada saat kegiatan sebelum pemanasan. Kalau olahraga itu kan biasanya baris berbaris dulu Pak ya. Iya. Pada saat pemanasan itu, nah pada saat itulah mungkin 5 atau 10 menit lah saya dari baris berbaris. Atau bisa juga latihan baris berbaris ini dilakukan pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Gitu, Bu. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Nofriza sampaikan ada dua rencana aksi ya. Yang pertama menjadikan siswa itu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang keduanya latihan baris berbaris. Betul, ya. Begitu ya Pak Nofriza. Nah dari kedua rencana aksi tadi, aksi mana dulu nih yang akan Pak Nofriza laksanakan terlebih dahulu? Sepertinya yang akan saya lakukan pertama kali itu yang rencana saya yang pertama tadi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin pembelajaran, seperti tadi menjadi pemimpin doa, kemudian menjadi pemimpin pemanasan pada saat olahraga, kemudian juga menjadi pemimpin pada saat kegiatan kelompok. Selain itu, setelah itu selesai, mungkin bisa nanti pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi dari kedua rencana aksi tadi kira-kira ada orang tidak yang bisa membantu Pak Nofriza agar rencana aksi ini Ada Pak Tarmizi. Nah, dari kedua rencana aksi tadi, kira-kira ada rencana aksi ya. Nah, dari rencana yang akan dilakukan oleh Pak Nofriza, kira-kira ada tidak Pak orang yang bisa membantu Pak Nofriza agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Ada Bu, saya akan meminta bantuan kepada rekan saya, itu Pak Tarmizi. Dia itu menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka. Nanti saya meminta bantuan beliau untuk melatih kegiatan baris berbaris pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Baik, jadi rencananya kapan Pak Nofriza akan melaksanakan ini? Untuk rencananya akan segera saya lakukan. Sepertinya besok akan saya lakukan karena besok saya ada jam pelajaran PJOK, terutama rencana yang pertama tadi Bu, yang menjadi siswa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Oke, kalau dari perbincangan kita hari ini dan diskusi kita hari ini, apa yang bisa Pak Nofriza dapatkan? Terima kasih Bu Erlin, dari obrolan kita pada siang hari ini. Saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa yang tidak mau menjadi petugas upacara dan siswa yang kurang percaya diri menjadi petugas upacara. Oh, luar biasa sekali Pak Nofriza.
setelah Pak Nofrizal nanti melaksanakan Oke, alhamdulillah ya Bu Erlin telah melaksanakan proses coachingnya dengan baik. Nah di sesi terakhir ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan IGB? Ya, saya sudah melaksanakan proses coaching ini dengan menjalankan dengan alur Tirta, kemudian coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ya, di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi berdasarkan catatan saya. Menurut saya, apa yang Ibu lakukan sesuai alur Tirta, konsep coachingnya ada, pertanyaannya berbobot, dan respon kompetensi. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin melaksanakan kompetensi coaching ini sesuai dengan alur Tirta di kemudian hari di tempat saya mengajar. Baik Bu, saya harap Ibu, saya yakin Ibu Erlin bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Tetap semangat Ibu Erlin. Ya, terima kasih Bu Nela. Sama-sama. Selamat pagi Pak Nofrizal. Selamat pagi Bu Erlin. Hari ini Pak Nofrizal akan melaksanakan proses coaching ya. Betul Bu. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat atau observer. Nah, pada saat saya menjadi observer ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nofrizal. Yang pertama, apakah praktik coaching yang Pak Nofrizal lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian yang kedua, bagaimana kemampuan Pak Nofrizal memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Yang ketiga, Pak Nofrizal harus melaksanakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, dalam pelaksanaan praktek coaching ini, pada saat saya menjadi observer, ada beberapa pertanyaan nih Pak observasi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Pak Nofrizal kembangkan pada saat praktek coaching ini. Oke, jadi gini Bu ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama nanti ada kompetensi present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Kompetensi khusus apa yang ingin Pak Nofrizal laksanakan? Kompetensi khusus seperti merangkum pertanyaan Bu, dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali potensi coaching. Oke. Yang ketiga, indikator keberhasilan. Apa indikator keberhasilan dari praktek coaching ini, Pak? Jadi nanti coaching akan mendapatkan solusi dari permasalahan sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, itu saja untuk pertanyaan pra-observasi ini, Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan. Selamat pagi Bu Nela. Pagi Pak Nur. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Sepertinya kurang semangat hari ini Bu ya. Iya Pak, saya lagi galau nih Pak. Anak-anak nih kayaknya lagi kurang disiplin, kurang aktif Pak saat pembelajaran. Oh begitu. Jadi hari ini kita mau membahas tentang kedisiplinan siswa Bu ya. Iya Pak, saya mau bahas, semoga dengan diskusi kita ada solusinya dari permasalahan saya. Oke, menurut Bu Nela nih, indikator siswa yang memiliki kedisiplinan yang baik itu seperti apa Bu? Menurut saya siswa yang hadir tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu, serta berusaha hadir secara penuh saat pembelajaran. Oke, jadi siswa yang hadir tepat waktu, mengerjakan tugas dan hadir penuh saat pembelajaran itu siswa yang memiliki kedisiplinan yang baik, begitu Bu ya? Iya, idealnya Seperti itu ya. Menurut Bu Nela nih, level berapa peserta didik Bu Nela pada saat ini?
Kalau berdasarkan pengangkatan saya, mereka ada di level 5 atau 6 Pak. Memang ada sih yang sampai level 9 atau 10, tapi kebanyakan di level 5 atau 6 Pak. Oke, jadi rata-rata di level 5 dan 6 Bu ya. Iya Pak. Rencananya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam kegiatan pembelajaran? Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mempelajari materi tentang nilai budaya positif Pak. Nah, saya berusaha ingin menerapkan apa yang saya pelajari, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dan kesepakatan kelas Pak. Jadi nanti Bu Nela akan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi dan kesepakatan kelas Bu Nela ya. Iya Pak, rencananya seperti itu. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Yang diperlukan kalau kesepakatan kelas tentunya koordinasi dengan siswa dan juga menyiapkan media seperti karton, sticky note, dan juga menyiapkan kondisi siswa Pak. Oh, gitu ya. Jadi kira-kira kapan akan dilakukan kegiatan itu? Mungkin minggu depan Pak akan saya lakukan di kelas saya sebagai kelas perwalian. Jadi akan segera dilakukan minggu depan Bu ya? Iya Pak. Oke, dari percakapan kali ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Awalnya saya bingung Pak ya, mau menerapkan apa, namun setelah diskusi dengan Pak Nok, saya menemukan solusi bahwa masalah ketidakdisiplinan siswa saya bisa diatasi dengan menerapkan nilai budaya positif, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi dan menerapkan kesepakatan kelas. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu ya. Beberapa pekan lagi kita akan berbincang-bincang lagi Bu ya, bagaimana perkembangan dari masalah Bu Nela tadi, apakah ada perubahan sikap kedisiplinan siswa tadi. Terima kasih untuk obrolan kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi pada obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Nufrizal. Pak Nufrizal sudah melaksanakan coaching ya pada pagi hari ini. Iya Bu, tadi melakukan coaching dengan Ibu Nela. Nah, jadi dari proses pengamatan saya melihat bahwa yang pertama Pak Nufrizal sudah bagus, sudah melaksanakan proses coaching dengan alur beta, kemudian sudah hadir secara penuh dan percakapannya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan saya nilai kegiatan coaching kali ini sudah sangat bagus ya Pak Nufrizal ya. Nah, dari catatan saya ingin memberikan pertanyaan. Indikator keberhasilan apa yang sudah Pak Nufrizal laksanakan pada proses coaching ini? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kereta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Oke, yang pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang akan Pak Nufrizal kembangkan pada saat coaching berikutnya? Saya ingin lebih memahami lagi Bu proses untuk melakukan coaching itu seperti apa supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Ya, itu saja Pak Nufrizal ya. Semoga harapan Pak Nufrizal bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Ibu, terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.